Halo semuanya, pada video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan materi kimia kelas 11 semester 2 mengenai larutan penyangga. Simak baik-baik ya. Larutan penyangga atau buffer merupakan larutan yang mampu mempertahankan pH kadar keasaman atau kebasaan tetap stabil meskipun ada penambahan asam atau basa ke dalamnya. Larutan ini terdiri dari campuran asam lemah dan basa konjugasinya atau basa lemah dan asam konjugasinya. Larutan penyangga asam dapat mempertahankan pH kurang dari 7 yang tersusun atas campuran 1. Asam lemah dan garamnya. Contoh, CH3CO hari dengan CH3CO na. 2. Asam lemah dan basa konjugasinya. Contoh, CH3CO hari dengan CH3COO-. Larutan penyangga asam dapat dibuat dengan mereaksikan asam lemah dengan basa kuat. Reaksi tersebut akan menghasilkan garam atau basa konjugasi, menghabiskan basa kuat dan menyisakan asam lemah. Terdapat contoh soal mengenai larutan penyangga. Pada soal tersebut kita membuat reaksinya terlebih dahulu, setelah itu lakukan perhitungan kimia dengan menentukan mula-mula, bereaksi, dan sisa. Mol sisa itulah yang menjadi larutan penyangga pada reaksi tersebut. Cara larutan penyangga asam menjaga pH. Pertama, pada penambahan asam atau penambahan H+, kesetimbangan bergeser ke kiri, asam bereaksi dengan basa membentuk asam lemah. Yang kedua, pada penambahan basa penambahan OH-, kesetimbangan bergeser ke kanan, basa bereaksi dengan asam membentuk air. Konsentrasi H+ dalam larutan penyangga asam. Pertama, garam dari asam dan basa monofalen atau divalen dengan rumus yaitu H+ sama dengan Ka dikali Ma dibagi Mg atau H+ sama dengan Ka dikali Na dibagi Mg. Yang kedua, garam dengan asam atau basa divalen dengan rumus yaitu H+ sama dengan Ka dikali Ma dibagi 2 kali Mg atau H+ sama dengan Ka dikali Na dibagi 2 kali Mg. Terdapat soal yang berkaitan dengan perhitungan larutan penyangga. Coba kerjakan terlebih dahulu tanpa melihat penyelesaiannya, setelah itu cocokkan jawabanmu dengan pembahasan tersebut. Selanjutnya kita akan membahas mengenai larutan penyangga basa. Larutan penyangga basa dapat mempertahankan pH lebih dari 7 yang tersusun atas campuran 1. Basa lemah dan garamnya. Contoh, NH3 dengan ANH4 sial. 2. Basa lemah dan asam konjugasinya. Contoh, NH3 dengan ANH4+. Larutan penyangga basa dapat dibuat dengan mereaksikan asam kuat dengan basa lemah. Reaksi tersebut akan menghasilkan garam atau asam konjugasi, menghabiskan asam kuat dan menyisakan basa lemah. Terdapat contoh soal mengenai larutan penyangga basa. Sama halnya dengan larutan penyangga asam, pada soal tersebut kita membuat reaksinya terlebih dahulu, setelah itu lakukan perhitungan kimia dengan menentukan mula-mula, bereaksi, dan sisa. Mol sisa itulah yang menjadi larutan penyangga pada reaksi tersebut. Cara larutan penyangga basa menjaga pH. 1. Pada penambahan asam penambahan H+, kesetimbangan bergeser ke kanan, asam bereaksi dengan basa membentuk asam lemah. 2. Pada penambahan basa penambahan OH-, kesetimbangan bergeser ke kiri, basa bereaksi dengan asam membentuk air. Konsentrasi OH- dalam larutan penyangga basa. Pertama, garam dari asam dan basa monofalen atau divalen dengan rumus yaitu OH- sama dengan Kb dikali Mb dibagi Mg atau OH- sama dengan Kb dikali Nb dibagi Ng. Yang kedua, garam dengan asam atau basa divalen dengan rumus yaitu OH- sama dengan Kb dikali Mb dibagi 2 kali Mg atau OH- sama dengan Kb dikali Nb dibagi 2 kali Ng. Sama halnya dengan contoh soal mengenai larutan penyangga asam. Coba kerjakan soal ini tanpa melihat pembahasan terlebih dahulu untuk mengukur sejauh mana pemahaman kamu. Terakhir kita akan membahas mengenai fungsi larutan penyangga. Larutan penyangga digunakan dalam: pertama, analisis zat kimia dan biokimia. Kedua, laboratorium bakteriologi. Ketiga, kultur jaringan. Keempat, obat tablet dan cair. 5. Cocok tanam hidroponik.
Larutan penyangga terdapat dalam tubuh manusia yang berfungsi menjadi keseimbangan pH tubuh, terdapat pada cairan intrasel dan cairan ekstrasel misalnya darah dan air liur. Tanpa larutan penyangga, tubuh manusia dapat mengalami asidosis dan alkalosis yang menyebabkan kerusakan jaringan dan organ. Asidosis adalah penurunan pH darah yang disebabkan oleh metabolisme tubuh yang terlalu tinggi karena diabetes mellitus, penyakit ginjal, diare, dan konsumsi makanan berprotein berlebihan. Alkalosis adalah peningkatan pH darah yang disebabkan hiperventilasi karena sedikitnya kadar oksigen di lingkungan dan gas karbon dioksida yang dilepas terlalu banyak. Sekian pembahasan kita mengenai larutan penyangga. Sampai jumpa pada pembelajaran yang lain ya.